Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yunita dengan NPM 19401067 dari kelas KAT R4119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi pelayanan Posyandu Melati 11, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Yang akan saya bahas, yang pertama yaitu sejarah Posyandu, yang kedua prosedur sistem berjalan, yang ketiga flow map dan diagram konteks, yang keempat masalah yang dihadapi beserta solusinya, yang kelima spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dan yang terakhir rancangan interface. Sejarah Posyandu Melati 11. Posyandu Melati 11 adalah suatu bentuk upaya masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Posyandu Melati 11 ini berdiri pada tahun 2004, sampai dengan saat ini yang berada di wilayah RT 4, RT 5, dan RW 2. Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari. Walau usia posyandu ini masih muda di antara posyandu yang lainnya, tetapi posyandu ini telah berperan banyak dalam kesehatan balita seperti imunisasi, perbaikan kesehatan dan gizi, perkembangan anak, dan penimbangan balita. Lalu di sini terdapat prosedur sistem berjalan. Prosedur pendaftaran dimulai melakukan pendaftaran bagi bayi dan balita ke bagian meja pendaftaran. Biasanya pegawai SKD akan menggerakkannya. Lalu pegawai SKD akan memberikan formulir pendaftaran ke orang tua bayi dan balita. Setelah diisi, formulir pendaftaran selanjutnya akan dituliskan kembali di buku besar oleh pegawai SKD. Lalu pegawai SKD akan mengarahkan orang tua bayi dan balita yang sudah melakukan pendaftaran ke meja selanjutnya, yaitu penimbangan. Prosedur penimbangan. Pada saat di penimbangan, bayi dan balita ditimbang satu persatu. Jika sudah, pegawai SKD akan menulis beratnya di buku besar masing-masing form dari bayi dan balita. Lalu, prosedur pengisian KMS. Pada tahap ini, pegawai SKD bertugas mencatat buku KMS, di mana buku KMS itu berisi tentang tumbuh kembang anak. Misalnya pada usia sekian, berat badan si anak berapa, tinggi badan si anak berapa, dan anak tersebut termasuk ke gizi buruk atau tidak. Jika iya, maka akan diberi pantauan lebih. Prosedur pelayanan kesehatan. Pada tahap ini yang bertugas bukan lagi pegawai SKD atau kader, melainkan petugas kesehatan atau bidan desa. Petugas kesehatan atau bidan desa bertugas memberikan imunisasi pada balita dan bayi, sedangkan pendamping bidan bertugas memberikan vitamin pada balita dan bayi. Lalu di sini terdapat flow map yang dimulai dari orang tua bayi datang ke posyandu untuk mengisi data bayi. Lalu formulir data bayi diserahkan kepada kader posyandu untuk diinputkan datanya. Lalu kader posyandu akan memeriksa bayi serta menginputkan hasilnya dituliskan di kartu menuju sehat, yaitu KMS. Lalu KMS akan diberikan kepada petugas kesehatan untuk dicatat dan dijadwalkan untuk pemberian vaksin, imunisasi, dan vitamin. Lalu, kartu menuju saat ini atau KMS diberikan kembali kepada orang tua bayi. Diagram konteks dari sistem informasi posyandu. Terdapat 3 entitas, yaitu kader posyandu, orang tua bayi, beserta petugas kesehatan. Masalah yang dihadapi beserta solusinya. Yang pertama, masalah yang dihadapi di dalam pengerjaan sering mengalami penumpukan data dan serta sering terjadi kekeliruan data yang ditulis oleh kader posyandu. Yang kedua, sering adanya kehilangan data pasien posyandu karena masih sangat manual sistem yang digunakan. Yang ketiga, kurangnya tenaga kerja dalam posyandu Melati 11. Yang keempat, keterbatasan dalam pelayanan posyandu. Berikut solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Yang pertama, sangat diperlukan adanya pembuatan perancangan sistem informasi yang berguna dalam penginputan data pasien posyandu setiap bulannya, sehingga tidak adanya penumpukan dan kekeliruan data.
Yang kedua, membuat sistem komputerisasi sehingga proses administrasi penyimpanan dan pencarian data pasien lebih mudah, efisien, dan aman. Yang ketiga, menambah tenaga kerja dalam pelayanan posyandu sehingga posyandu bisa lebih efisien dan efektif. Lalu di sini terdapat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Perangkat keras dibutuhkan prosesor, RAM minimum 1 GB, hard disk, resolusi layar atau monitor, serta VGA. Perangkat lunak dibutuhkan Microsoft Windows 10, Microsoft SQL, Microsoft Net Framework, Microsoft Visual Studio 2010, beserta Krista Report. Rancangan interface halaman utama akan bertuliskan selamat datang di Posyandu Melati 11. User tinggal memasukkan username beserta password lalu mengklik login. Jika belum mempunyai username untuk login, user bisa langsung mengklik register untuk mendaftar. Berikut halaman untuk pendaftaran. Orang tua tinggal mengisi data orang tua beserta data balita, lalu mengklik daftar. Lalu, otomatis sistem akan langsung menginput data orang tua, data balita. Lalu di sini terdapat halaman menu utama yang terdiri dari daftar penimbangan, daftar imunisasi dan vitamin, beserta laporan. Lalu terdapat rancangan interface dari halaman penimbangan. Halaman penimbangan, kader akan mengisi berat badan, tinggi badan, beserta keluhan dari balita. Lalu data-data mengenai penimbangan balita akan tersimpan otomatis di sistem. Pencarian data balita pun sangat mudah, tinggal klik di pencarian, lalu data bayi akan muncul secara otomatis. Berikut rancangan interface dari pemberian imunisasi dan vitamin. User dan kader dapat mengetahui imunisasi dan vitamin yang telah diberikan ataupun yang belum diberikan kepada balita. Berikut rancangan interface dari halaman laporan. Laporan ini yang akan diserahkan kader kepada petugas kesehatan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.